Banjarnegara merupakan salah satu kabupaten yang ada di Jawa Tengah, terdiri dari 20 kecamatan dan 266 desa. Banjarnegara juga dikenal sebagai Kota Dawet Ayu, memiliki semboyan gilar-gilar bermakna kemakmuran, yang mewakili tujuan Banjarnegara, yaitu kemakmuran masyarakatnya. Banjarnegara memiliki tanah yang subur, sehingga banyak kekayaan alam yang tersebar di seluruh penjuru Banjarnegara. Salah satu kecamatan di Banjarnegara, yaitu Punggelan, memiliki sumber daya alam berupa singkong. Masyarakat memanfaatkan sumber daya yang ada menjadi produk bernilai jual tinggi. Bapak Johan Irawan merupakan salah satu tokoh yang menginovasikan singkong menjadi olahan berupa gula. Ya, oke, nama saya Johan Irawan. Saya lahir di Banjarnegara dan alumni SMA Negeri 1 Banjarnegara juga. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertatap muka. Awal itu di tahun 2016. Kemudian produksi secara massal itu di tahun 2020. Alasan itu kita satu memperhatikan kearifan lokal, yang kedua meningkatkan nilai ekonomi dari singkong. Singkong itu sebetulnya sebuah hasil pertanian yang luar biasa. Singkong itu luar biasa. Dia bisa dijadikan apa saja dan sehat. Orang tua dulu, orang tua kita, nenek kalian semua, nenek kita, itu bisa sehat karena banyak makan singkong. Sebetulnya bukan mengubah singkong menjadi gula. Jadi gini, singkong itu kita ambil tapiokanya. Nah, nanti tapiokanya yang kita proses melalui katalis enzim. Namanya enzim yang pertama digunakan itu enzim alfa amilase. Enzim alfa amilase itu berfungsi untuk memecah dari padat menjadi cair. Tapioka kan padat, kembali ke cair. Itu namanya proses likuifikasi. Kemudian setelah menjadi cair atau katakan bahasa sananya itu dextrin, sudah menjadi dextrin, itu ada proses yang kedua namanya sakarifikasi. Nah, sakarifikasi itu dibantu oleh enzim juga, namanya enzim glukoamilase. Nah, proses sakarifikasi itu butuh waktu 72 sampai 76 jam. Setelah itu, dextrin yang sudah sakarifikasi itu kemudian kita rebus kembali. Direbus dengan ditaburi arang aktif. Tujuannya untuk memisahkan dari ion negatif. Nanti ion negatif itu memisahkan diri, akan menggumpal. Nah, secukupnya nanti sudah kita didihkan kalau sudah. Itu untuk menjernihkan juga fungsinya. Kemudian kita saring, direbus kembali. Direbus kembali namanya proses evaporasi. Evaporasi itu penguapan. Menguapkan dari dextrin menjadi gula yang sudah siap konsumsi. Itu butuh waktu yang relatif lama, sekitar kalau misalnya sekali proses saya 90 kilo itu butuh waktu 4-5 jam. Itu sudah selesai nanti gulanya. Nah, kendalanya seperti ini. Karena saya ketika memproses atau memproduksi gula singkong itu kan untuk memotong mata rantai produksi, maka saya beli tepung tapiokanya. Kadang-kadang si pengrajin itu kurang memperhatikan nilai kesehatannya. Jadi para pengrajin pendek kata seperti ini, pengen praktisnya saja seperti kita.
biar kelihatan menarik tapiokanya, maka diberi pemutih atau sebangsanya. Kemudian airnya untuk mengendapkan tapioka itu kadang-kadang terkontaminasi oleh tawas, kaporit, dan sebangsanya. Itu kendala utama. Jadi titik kritisnya ada di situ. Ketika terkontaminasi oleh bahan-bahan kimia, 98% gagal untuk jadi gula. Maka saya menekankan kepada pengrajin, pelanggan saya untuk mengikuti SOP saya. Masyarakat sekitar itu secara umum mendukung. Kenapa? Satu, produk atau proses produksi gula singkong ini tidak mencemari lingkungan, tidak ada limbah. Satu. Yang kedua, seperti ini nih, kita sering banyak tamu. Nah, maka tamu-tamu ini tidak sedikit, bisa 2-3 bis, bisa seperti itu, sehingga nanti ada pedagang makanan keliling yang menerima, yang mendapat dampak positifnya. Jadi beli jajanan mereka. Ya. Jadi manfaatnya seperti ini. Gula singkong ini gula yang diciptakan atau yang diproduksi tanpa bahan kimia apapun. Tanpa bahan kimia apapun. Nah, gula singkong itu masuk ke dalam kategori fruktosa. Jadi tidak menimbulkan efek samping. Satu. Yang kedua, dipercaya aman bagi penderita diabetes. Berikutnya adalah tidak menimbulkan atau tidak menyebabkan obesitas. Kalau untuk balita, mencegah gigi keropos. Kenapa? Karena mudah sekali larut dalam air. Apakah air panas atau air dingin? Beda dengan gula yang ada di pasaran. Kalau air dingin dia agak susah. Kalau kita begitu kena air, apa panas, apa dingin, langsung lumat. Jadi aman tanpa efek samping. Bisa. Kenapa? Gula singkong adalah gula sehat yang diproduksi tanpa yang diproses tanpa kimia atau campuran kimia sintetis apapun. Tuh. Sehingga dapat bersaing. Orang yang memperhatikan kesehatan, nah awal mula yang pelanggan kami itu adalah orang yang sudah memperhatikan kesehatan. Back to nature, kembali ke alam. Memberikan dukungan dalam arti misalnya memberikan fasilitasi. Kami sudah dapat fasilitasi banyak sekali, misalnya seperti perizinan, legalitas lah ya. Terus kemudian ada fasilitasi seperti misalnya ada pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan keterampilan. Terus ada fasilitasi misalnya kayak business matching, temu pengusaha. Tuh. Kami mendistribusikan sudah, kalau di Jawa Tengah itu sudah menembus angka 5% dari konsumen gula. Sudah nembus 5%. Itu sudah luar biasa. Kalau tempatnya, titiknya itu ada di Sragen, Banjarnegara dulu ya, Banjarnegara, Sragen. Kalau di DIY itu ada Sleman, Jawa Timur ada Sidoarjo. Ini orangnya tadi baru WA. Terus ada Semarang, itu Jawa Tengah. Banyak lagi. Kalau Jakarta ada, kemudian ada lagi Riau, Pekanbaru, terus ada Makassar, ada Kabupaten Bingkai, Sulawesi Tengah. Harapan kami nanti agar masyarakat
bisa kembali ke alam, artinya mengkonsumsi secara alami, back to nature untuk menjaga kesehatan siapapun. Karena apa? Kita lihat sekarang yang namanya diabetes, yang namanya jantung, penyakit diabetes, penyakit jantung itu tidak melihat usia. Anak-anak sekarang, anak SD itu kena diabetes, kena jantung, kena obesitas. Kenapa? Karena polanya. Nah, harapan saya nanti masyarakat sadar akan kesehatan untuk diri kita, kemudian mengkonsumsi gula singkong, khususnya itu. Begitulah pemanfaatan sumber daya alam yang dilakukan oleh Bapak Johan Irawan. Semoga kedepannya masyarakat Banjarnegara dapat lebih peduli terhadap produk lokal dan dapat mengembangkan inovasi mereka untuk menciptakan produk lokal bernilai jual yang dapat bersaing dengan produk-produk di luar sana.